jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya percaya kita tetap ada sukacita, amin. Sekarang saya melihat kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dahulu, sekarang, bahkan dan untuk selama-lamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan kita. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang mencukupkan semua apa yang kami perlukan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami menaikkan sembah kami hanya bagi-Mu. Bersyukur
Haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Yes. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Kami masih boleh beribadah Tuhan bersama-sama walaupun kami masih secara online. Bapak, kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa bersama umat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami Tuhan di hadapan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkenan atasnya. Bapak, sungguh-sungguh Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau sungguh Bapak berdoa, menyerahkan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami itu datangnya daripada Tuhan. Banyak hal yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini Tuhan, Engkau tetap ajarkan kami untuk tetap sadar akan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur sekali Tuhan bahwa kami berlindung dan bernaung di bawah kepak yang maha tinggi. Sehingga kami boleh aman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap hari Engkau bawa kami untuk boleh sadar akan Allah senantiasa. Tuhan tolong setiap kami, biarlah Roh Kudus-Mu dalam situasi seperti apapun, hati kami, kondisi kami Tuhan. Kami tidak lupa untuk tetap sadar Allah, kami tidak lupa untuk tetap bersyukur. Karena sebab Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur dalam kehidupan ini. Biarlah jiwa kami boleh mengerti Tuhan, apapun yang terjadi itu membuat kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin dikuat dan diteguhkan dalam iman percaya kami. Karena kami tahu kepada siapa kami beriman. Dan iman itu datang daripadamu Tuhan. Engkau yang memberikan kami sehingga kami boleh mampu menghadapi hari-hari kami. Untuk kami boleh tetap mampu Tuhan untuk melakukan apa yang baik, apa yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ajar kami untuk tidak hidup egois, tapi biarlah Tuhan kami boleh senantiasa menolong sesama kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kreativitas-Mu Tuhan untuk kami boleh tetap menolong sesama kami. Baik itu secara doa, secara senyuman mungkin Tuhan Yesus. Secara banyak hal Tuhan, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk tetap melakukan perbuatan baik. Sehingga semuanya itu boleh datang untuk mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Bapa. Bapa, kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berkarya atas bangsa ini. Terlebih lagi kami akan menghadapi new normal. Biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa atasnya Tuhan. Engkau yang punya rencana dan kami terlalu percaya bahwa rencana yang datang daripada Tuhan adalah yang terbaik. Bapak, terima kasih, kami sungguh menaikkan setiap doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pembicaraan firman hari ini Tuhan, biar Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah setiap kami, di rumah jemaat-Mu. Perkenanan Tuhan ada, hadirat Tuhan ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami boleh hidup di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kau kekuatan kami Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia
kuasa sanggup, kau sanggup pulihkan keadaanku. Amen. Dalam seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bilang tak akan goyah. Oh, tak akan goyah, goyah selamanya. Dimanapun berada, mari berikan sorak-sorai yang sepantasnya. Haleluya, haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan, bersamamu kami takkan goyah. Tuhan, terima kasih sudah begitu sabar. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Manusia bisa tidak setia, namun Tuhan selalu setia kepada anak-anaknya. Kami mengucap syukur bulan demi bulan. Kami melalui semua situasi yang sulit ini. Kesehatan, paranoid, rasa panik, keuangan, pekerjaan. Kami berusaha mengerti apa itu new normal. Kami mengidam-idamkan mengenai hari-hari yang kemarin. Tapi Tuhan, hari ini kami sudah berdamai dengan kecerdasan kami di level masing-masing. Yang terpenting adalah bukan semua situasi yang kami sedang hadapi. Namun yang terpenting adalah apakah kami berjalan bersama Tuhan. Apakah kami menghadapinya bersama di Kau Tuhan? Sebab itulah kunci kemenangan kami. Masihkah kami bisa dengar suara Tuhan? Dan apakah kami masih berdoa, berbicara dengan baik kepada Bapa? Urapilah firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan Yesus, sehingga umat-Mu dimanapun berada, beroleh hikmat untuk mengerti dan tidak hanya mengerti saja, melainkan melaksanakan firman yang mereka mengerti sampai hasilkan buah dalam kehidupan mereka. Pakai hamba-Mu yang hanya alat ini, sehingga sungguh-sungguh kami semua mengalami yakni hadirat Tuhan dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sambut firman Tuhan bersama, katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, praise and worship. Shalom semuanya. Shalom. Walaupun sudah di rumah masing-masing, saya tetap rindu supaya Anda shalom dengan lantang. Amin, umat Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk Wonderful Counselor, sehingga tidak hanya berbicara mengenai komunikasi yang merupakan tema khotbah Rock Ministry, tapi saya rindu sekali bahwasanya ada satu julukan daripada Kristus Yesus Tuhan dalam Yesaya 9 pasal yang kelima, bahwa beliau akan disebut selain daripada Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, beliau disebut sebagai Wonderful Counselor, penasehat yang ajaib. Kenapa ajaib? Jika saudara engkau perhatikan baik-baik, ya, seni berbicara daripada Tuhan Yesus bukan hanya seputar menang kalah, benar salah. Bukankah saudara engkau paham yang saya katakan? Konflik dimanapun berada, dari paling kecil rukun RT, ya, rukun tetangga umat Tuhan, dari rumah tangga, suami istri, anak orang tua, mertua menantu, sampai pecah perang dari bangsa-bangsa. Kenapa? Karena menang kalah, benar salah, kamu yang salah, kamu, dan hasrat untuk menang lebih dari yang lain. Kalau saudara ingat-ingat sebentar, Kristus Yesus adalah pencetus daripada seni berkomunikasi yang tidak bisa disebutkan dengan kosakata lain dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar selain ajaib. Ajaib. Kalau engkau ditampar pipi kiri, saudaraku, dunia ini mengajarkan apa? Gak balas sudah bagus, tidak balas sudah bagus. Yesus tidak. Berikan juga yang kanan. Dan ajaib, engkau yang mendengarkan dan percaya ajarannya, engkau akan beroleh kehidupan yang lebih tentram. Mungkin
dendam kita tak terpuaskan, tapi jiwa manusia tidak pernah puas, saudaraku, dengan dendam. Tidak pernah. Dan misalnya puas, pihak yang kau lukai juga akan punya dendam. Yang terus dalam rangkaian setan yang tidak berujung pangkal. Kalau ada orang suruh kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau ada orang yang minta bajumu, kasih jubahmu, saudaraku. Lihatlah. Tapi ajaib. Kalau engkau percaya ajaran ini, ajaib. Hidupmu akan lebih kuat, lebih diberkati, lebih damai sejahtera. Orang lain mengajar kepadamu, baiklah kepada orang yang baik kepadamu. Yesus berkata, apa anehnya baik sama orang baik sama kamu? Yesus bilang, hari ini kuperintahkan kepadamu, kasihilah musuhmu. Ajaib. Ajaib umat Tuhan. Saya sekali lagi akan bacakan daripada percakapan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang pertama, 45, 51, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Bartolomeus, Natanael yang dibawa oleh murid yakni Filipus. Perhatikan baik-baik, walaupun di rumah masing-masing tetap buka Alkitab, saudara, jangan malas umat Tuhan, bertobat semua yang malas ya. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kemarin kita sudah belajar tempo lalu, bagaimana pujian yang tulus itu adalah salah satu seni yang kuat dalam berkomunikasi yang diajarkan oleh Tuhan kita. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nanti merupakan tulisan INRI, saudaraku, di atas salib Tuhan Yesus ya, raja orang Yahudi, raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Selain daripada kita sudah mempelajari mengenai respon daripada Natanael, kita sudah belajar bagaimana hidup tidak dengan roh nyinyir. Kita juga belajar bagaimana Tuhan mengajarkan suatu pujian yang tulus itu melancarkan komunikasi umat Tuhan. Ingat, tulus gak pernah muji itu lumayan baik, tapi masih ada masalah. Memuji tidak dengan tulus, saudaraku, cepat atau lambat datangkan konflik. Tapi pujian yang tulus itu mengurai banyak emosi negatif dan memberikan gelembung sukacita yang sesungguhnya. Tapi kali ini kita mempelajari apa umat Tuhan? 2 hal saja dalam tempo yang sangat singkat. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan siapapun. Ya. Mempermalukan siapapun itu adalah masih kembaran daripada roh nyinyir umat Tuhan. Engkau mengerti sesuatu yang merupakan kartu as. Kelemahan daripada lawan bicaramu. Ya. Manusia jika tidak dididik dengan teliti oleh firman Tuhan, itu menikmati, yakni mentelanjangi atau mengupas aib daripada lawan bicaranya. Apalagi kalau lawan bicaranya itu sudah buka mulut terlebih dahulu untuk menantang atau melawan dia. Dia akan keluarkan kartu as tersebut umat Tuhan. Saya melihat berbagai macam contoh percakapan seperti itu dan saya dulu lumayan jago dalam hal itu umat Tuhan. Saya ingat ada saatnya ketika saya mulai dibukakan pikiran oleh Tuhan mengenai belajar firman Tuhan, ya, saya bisa-bisanya belajar apologetika dari sisi sebelah agak pinggir kiri belakang. Artinya saya belajar keyakinan tertentu, agama yang ini, ya, saya konfrontasi titik lemahnya. Kamu hina punya saya boleh, tapi saya juga mau mempertanyakan punya kamu. Saudaraku, saya ingat hari-hari itu, sungguh. Tidak ada kebanggaan
Ya, saya cerita ini sebagai suatu aib yang saya beberkan sebab saya sudah bertobat. Saya nyaris gak pernah kalah sama Tuhan dalam debat soal agama seperti itu. Kamu hina saya dengan seenakmu mempertanyakan bagaimana Tuhan Yesus lahir dari perawan Maria, lalu kenapa Tuhan kita 3, lalu saya akan balas. Dan saya rasa puas sekali ketika saya balas dan dia tidak bisa jawab. Atau dia bilang saya akan tanya guru saya, silakan besok kita diskusi lagi. Atau kamu kasih hadap ke guru kamu. Saya puas sekali, saya hadap gurunya tetap tidak bisa bahas. Tidak bisa jawab. Yang keluar kilatan mata marah semua. Kalau sama orang lain kamu pasti sudah dibacok katanya. Tapi kalau saya ingat saat-saat itu, apa buahnya? Gak ada buahnya. Hubungan pertemanan kami rusak. Gurunya itu bertobat pun tidak. Lebih benci kepada orang Kristen umat Tuhan. Lalu apa? Tidak ada gunanya sama sekali umat Tuhan. Sehingga saya harus bertobat. Tuhan Yesus tidak main cara seperti itu. Gak umat Tuhan. Dan cilakanya lagi, ingat, pendeta yang bagus adalah pendeta yang cakap membongkar aib sendiri. Jangan ceritakan aib orang lain umat Tuhan. Saya pakai teknik itu kepada orang tua saya, terutama untuk mama saya. Wah, mama saya itu teman berhantam paling seru umat Tuhan dalam hidup saya. Ya, kami berkelahi sering sekali, lebih sering daripada Mike Tyson umat Tuhan yang sudah undur dari tinju. Ya, kami saling sakiti, saling kejam. Kata demi kalimat kami raut runcing-runcing sebelum dilontarkan saudaraku, menghunjam. Saya pakai itu juga dengan istri saya. Ya. Kalau istri saya itu saudaraku berdua sih ya. Kalau dia sampai malu dan kalah, harapan saya dia akan lebih tahu diri, hormat dan berubah. Keliru besar. Tidak ada satupun yang saya idam-idamkan terjadi. Sampai suatu hari saya mendapati istri saya sama kejamnya dan sama sakitnya dengan saya dalam hal perkataan. Berubah baik tidak, berubah makin pintar ngomong iya. Saudaraku, saya stres sekali. Ketika saya belajar firman Tuhan, oh pantas. Jika saudara tercermati, kenapa Nathanael akhirnya berkata, wah, Rabi engkau anak Allah, engkau Mesias. Kenapa? Engkau raja orang Israel. Yesus jawab, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Ma Tuhan, seni berkomunikasi kerajaan Allah adalah kita diberikan peka sama Tuhan. Kita bisa peka kebutuhan jiwa orang lain. Kita bisa peka mana yang akan membuat dia malu. Kita bahkan kadang bisa peka karena Tuhan kasih kita tunjuk apa dosa yang paling ingin dia sembunyikan. Dan itu semua bukan untuk mempermalukan dia, tapi untuk menuntun dia merasakan kasih Kristus dan berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Teknik ini dengan indah saya terpukau. Beliau pakai juga di Yohanes pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria itu dengan roh nyinyir terus, kamu kalau ngerti aku gak mungkin minta minum. Yesus bilang, tapi aku minta minum kepadamu. Bukankah orang Yahudi gak ngomong sama kami? Ya enggak apa-apa sih, tapi kalau kamu tahu siapa aku, kamu pasti gantian minta minum sama aku. Saudara, ini so sweet sekali. Ya, kau pernah ketemu tidak misalnya saudaraku ya, kau ketemu orang yang menyebalkan. Saya punya stok banyak orang yang menyebalkan. Dulu saya selalu kerahkan energi bocor saudaraku, marah-marah, sekarang enggak saudaraku. Ketemu ya saudaraku ya, saya nih. Ini aja, Hofer nih, Caleb Hofer, ini orang yang menyebalkan. Pak Pendeta, kok maju sekarang perut kamu? Gitu. Kalau dulu saya akan bilang, saya sekarang perut maju. Kalau kamu udah dari dulu perut maju. Sekarang tidak saudaraku. Buat apa? Sekarang kok gendut kamu maju? Iya puji Tuhan. Stay at home. Banyak berkat makanan. Wah gak rohani kamu. Seperti imam besar Eli. Ya doakan supaya saya bertobat. Itu pengennya saudaraku ya. Saya pengen lepasin bulldog atau siapa. John gigit dia atau apalah saudaraku.
Tapi saya sekarang memilih untuk tidak seperti itu umat Tuhan. Ya, dan saya berulang kali ketika saya bilang, ya sih ya nggak kayak kamu ya, walaupun stay at home tetap six pack ya kan saudaraku. Dulu saya pasti nyinyir, oh kalau kamu sih langsing ya kayak gay, enggak sekarang enggak saudaraku. Ya enggak, maafkan saya. Sekarang enggak, saya sungguh, anak-anak saya saksinya buat Tuhan. Maafkan saya, karena para pecinta sejenis itu kebanyakan langsing-langsing dan six pack. Saya enggak bohong Tuhan, saya enggak bohong. Jarang seperti yang gendut-gendut gini, walaupun ada. Ya, maafkan saya, itu bukan khotbah saya hari ini. Nah, sekarang saya lebih, oh kalau kamu ya, wah seger kamu diberkati Tuhan ya. Sehat, langsing, puji Tuhan. Buat apa? Buat apa ikut dalam percaturan saling menghina, gak ada gunanya sama Tuhan. Toh hidup saya bahagia. Orang yang hidupnya bahagia, sayang sama Tuhan, lama-lama naluri tarungnya tumpul. Karena racun di jiwanya sudah stok habis. Makin habis saya ukur. Dulu kenapa saya produktif sekali menyakiti hati orang? Stok banyak Pak. Wah, dia lontarin satu, saya ada 100 panah beracun untuk dikembalikan ke dia. Hanya orang yang hatinya sakit, jiwanya sakit, bisa terampil saling menyakiti. Saya udah gak terlalu pintar, walaupun kalau dicoba juga masih bisa, tapi gak dipakai umat Tuhan. Yesus berkata kepada perempuan Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat, coba panggil suamimu. Ini bahasa Jawanya adalah makdek, saudara. Geragap. Aku tidak punya suami katanya. Nanti saudara tolong baca Yohanes pasal yang keempat. Tepat katamu. Euk anu khandra. Tepat katamu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Sebab laki yang keenam ini pun juga bukan suamimu. Sudah lihat betapa kalimat ini gak ada yang mempermalukan dia umat Tuhan. Dan ingat percakapan itu hanya ada Yesus dan perempuan Samaria. Gak ada yang lain. Ya. Coba bayangkan. Maaf. Kamu LC ya. Nah, LC bahasa sekarang umat Tuhan ya. Kalau zaman dahulu adalah kamu jagoan kumpul kebo ya. Yesus gak? Panggil suamimu. Yesus tahu gak dia gak bersuami? Tahu. Dia lebih pakai teknik halus. Panggil suamimu. Dan perempuan tersebut, ini kali biasanya bohong. Kali ini dia jujur, aku gak punya suami Pak. Yesus bilang, kenapa saya ngerti kalau Yesus ngerti? Karena perkataan ini, tepat katamu. Laki yang keenam ini pun bukan suamimu. Lalu perempuan itu saudaraku terbelalak. Sungguh nyata engkau nabi. Nanti dia akan lari. Beritahukan seluruh Kapernaum bahwa dia sudah jumpa dengan Mesias. Apa kesamaannya dengan Natanael? Yesus bilang, sebelum Filipus memanggil engkau, jalur logika kita. Dari mana Natanael berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yang bawa Filipus. Pasti Filipus bisa bawa Natanael berarti memanggil. Otak kita belum takjub. Belum. Tapi Yesus bilang apa? Kenapa sampai dia bilang Yesus Mesias, Raja orang Israel? Yesus bilang apa? Hanya karena aku berkata kamu di bawah pohon ara maka engkau percaya. Umat Tuhan, saya percaya. Ada hal aneh, aib, memalukan, saya nggak tahu itu apa sampai hari ini. Yang dilakukan Natanael di bawah pohon ara. Hanya dia yang tahu. Dan kali ini, Yesus tahu. Yesus tahu Natanael ngapain di bawah pohon ara. Ya mungkin kalau anak-anak saya laki yang suka borosin sabun ya di bawah pohon ara saya kira-kira ngerti kali ngapa. Yesus halus sekali. Aku tahu apa yang Mbok lakuin di bawah pohon ara. Ma Tuhan, semua dari kita itu punya pohon ara masing-masing. Amin. Hal-hal goblik yang setelah kita lakukan, kita tepok jidat, oh my goodness kenapa aku lakukan, tapi sudah terlanjur. Di bawah pohon ara kita masing-masing. Kita terlanjur lakukan hal-hal yang jelek itu, yang memalukan. Yang kita pengen tutupi dari semua insan di muka bumi. Tapi Yesus tahu umat Tuhan. Dan Yesus tidak permalukan Natanael.
Tidak hanya aku tahu sebelum kamu dipanggil Filipus, aku tahu apa yang kamu perbuat di bawah pohon ara. Beliau berkatakan, saudaraku, maka semua percakapan komunikasi kingdom ini harus bermuara kepada sadarnya jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Yesus berkata, hanya gara-gara aku melihat engkau di bawah pohon ara engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lihat saudaraku. Yesus bahkan tidak memutuskan untuk membahas mengenai apa yang dilakukan Natanael di bawah pohon ara. Sehingga kita semua hari ini penasaran, kira-kira apa ya yang dilakukan Natanael di bawah pohon ara? Ya kan, sama Tuhan? Dia langsung belokkan. Aku akan membuat engkau melihat hal-hal yang lebih besar. Engkau akan melihat langit terbuka, malaikat Tuhan turun naik kepada anak manusia. Ya, jadi jangan salah, turun naik, bukan naik turun. Naik turun itu pendeta-pendeta hebat. Naik turun surga neraka seenaknya. Kalau Yesus turun, naik. Malaikat turun, naik ya. Jadi jangan khotbah kecepatan terus, oh naik turun, enggak saudaraku. Turun naik yang betul. Ya. Ini adalah penglihatan yang Tuhan Allah, Yahweh Elohim Israel tunjukkan kepada Bapak Yakub yang nanti akan disebut Israel. Dalam Kejadian pasal 28 ayat 12, ketika dia tidur berbantalkan batu di Betel umat Tuhan yang tadinya bernama Luz. Dia melihat malaikat Tuhan turun naik sebab ada jembatan yang menjadi perantara antara manusia dan Tuhan. Yesus tidak hanya menyiratkan bahwa dia mengerti kelemahan Natanael, tapi Tuhan Yesus sedang berusaha taruh suatu pasling hidup dalam jiwa Natanael. Sehingga dia tanpa Natanael belum sadar, dia sadar setelah nanti salib di Golgota. Tapi Yesus sedang memperkenalkan dirinya. Akulah perantara antara Bapa dan manusia. Akulah yang turun naik itu. Sehingga engkau nanti bisa bersamaku di rumah Bapa. Saya minta WL Singer maju ke depan. Saya tidak panjangkan. Saya berdoa sungguh sama Tuhan. Saya berjuang setiap hari sungguh sekali. Berkomunikasi adalah hal yang sangat banyak seninya. Menyakiti orang, sengaja tidak sengaja. Memetik kepuasan daripada menelanjangi aib seseorang. Bergosip saudaraku yang paling tren ya, bahkan ada acara televisi banyak berbasiskan gosip. Tapi sekali jiwa kita ditangkap oleh Tuhan, saya rindu bahwa biarlah perkataan kita itu dipakai untuk menghidupkan orang lain. Untuk menghibur, untuk berikan kekuatan. Pada waktu orang lain mempermalukan kita bukan karena rasanya tidak enak. Tapi Tuhan bilang gak usah balas. Ya, kasihlah musuh. Inilah teknik wonderful counselor. Kita mempunyai semua amunisi untuk balas menyakiti, tapi toh tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita sayang Tuhan. Karena hati kita limpah ucapan syukur. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini, yang bisa mohon nyanyikan bersama saya. Sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indahkah Tuhan, menara perlindungan, sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau tahu semua aib kami. Kau tahu apa yang kami lakukan dalam kegelapan. Kau tahu. Toh Engkau yang berkuasa menghakimi kami. Alih-alih menghukum, Kau
Kau tunjukkan kasih-Mu mati bagi kami. Tebus dosa kami. Sekarang kami makin mengerti kenapa Roh Kudus, Kristus Yesus Tuhan mengajarkan. You kalau berdoa, berdoa seperti ini. Bapa kami dalam surga, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami semua gak ada yang gagah. Gak ada yang betul. Semuanya sudah kehilangan kemuliaan Allah sebab hidup dalam dosa. Biarlah mulut kami mulai sekarang tidak cakap menghakimi, tidak cakap menyakiti, tidak cakap menyemburkan racun kehidupan. Tapi sebab kami merasakan bahwa Tuhan sayang kami, Tuhan juga pulihkan kami, maka kami ada suatu kerinduan dari jiwa kami untuk berbicara seperti Kristus Tuhan kami. Bicara kami menghidupkan, menyemangati, memberikan pujian yang tulus dan menuntun jiwa manusia untuk mengalami kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari arahkan tangan saudara, kita berdoa untuk roti dan anggur. Saya harap saudaraku sudah laksanakan instruksi sehingga sudah persiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Bapa, oleh karena materai dalam nama Tuhan Yesus, maka sungguh-sungguh sucikan, kuduskan roti dan anggur ini. Betul-betul menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dicurahkan sebagai korban penebusan dosa kami. Bila kami melakukannya dengan iman dan rasa hormat yang benar kepada Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan tetap dalam hadiratnya kami melaksanakannya. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh Kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu. seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya. Tak akan goyah selamanya. Selama Engkau Tuhan kekuatan kami. Mari lakukan dengan cara yang betul, yakni dengan iman dan sikap hormat kepada Kristus Yesus Tuhan. Angkat roti dengan tangan sudah tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini? Sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya. Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan letakkan, mari ambil waktu teduh sejenak. Angkat syukurmu, berterima kasih kepadanya. Ilowana Yasowe, yes you are, your loving kindness. Oh, elayas yandaralamu. Bapak kami bersyukur sungguh Tuhan. Terima kasih. Bapak kami juga ucap syukur untuk setiap putra putrimu yang setia memberikan daripada persepuluhan, persembahan syukur bahkan dana misi diakonia Tuhan. Biarlah nyata bahwa gerejamu ini benar di hadapan Tuhan. Biarlah perjanjian berkat yang sudah Tuhan tetapkan turun-temurun daripada Bapa Abraham, Ishak, dan Jacob itu berlaku atas kami semuanya. Berkatilah anak-anakmu yang setia ya Tuhan. Bahkan berkati kami semuanya, bahkan yang masih terus belajar untuk setia. Dan Tuhan biarlah sungguh-sungguh pengurapan-Mu ada atas kami semua. Seperti kata sang pemazmur, Tuhan berjaga-jagalah di ambang mulut bibir kami, supaya kami hanya berkata-kata yang benar, yang membangun, yang menghidupkan, yang menuntun jiwa manusia kepada kebenaran dan kehidupan, kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena hambanya ini berulang satu nama di segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah manusia beroleh keselamatan dan kemenangan kehidupannya. Mari saya ajak semua dimanapun berada, bangkit berdiri, semua bangkit berdiri, angkat tinggi dua tangan ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan, diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani oleh Tuhan. Proses belajar mengajar bagaimanapun caranya diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah selamat takut akan namanya yang suci, apa yang kita perjuangkan direstuinya berhasil. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Roh Kudus menjadi milik pusaka kita semuanya sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu.
kita semua. Shalom Jemaat Tuhan, berikut ini kami sampaikan informasi Rock News untuk minggu ini. Bagi saudara-saudari yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah, bisa menghubungi Ibu Fani. Untuk minggu ini, semua pertemuan ibadah di gereja ini, Messianic Community, doa syafaat, dan yang lainnya dilakukan di rumah masing-masing. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi officer di nomor masing-masing. Ibadah Minggu 5 Juli masih dilakukan secara online, sampai ada informasi dari gereja. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Victoria Angel pada tanggal 27 Juni. Saudara Yuda Sanjaya pada tanggal 28 Juni. Saudari Nakjen Mijayani pada tanggal 29 Juni. Ibu Maria Farah Seifani pada tanggal 29 Juni. Saudara Sandi Wido Panjaitan pada tanggal 30 Juni. Ibu Vera Susanti pada tanggal 1 Juli. Saudara Albertus Sandi Skani Her Prabowo pada tanggal 3 Juli. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Rock News minggu ini, tetap kuat dan selalu berpengharapan kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.